Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan ketemu lagi dengan saya di Atifa Chat. Kali ini saya akan membahas rumus-rumus dasar yang ada di Excel seperti fungsi tag. Fungsi tag itu apa aja sih? Sebenarnya fungsi tag itu banyak ya. Seperti left, right, mid, length, find, lower, upper, proper. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu. Saya buatin untuk rumusnya dan fungsinya juga ya. Misalkan dengan fungsi con. Ini rumus. Fungsi. Keterangan. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan bukan hanya sekedar menghafalkan rumus, tapi juga harus tahu fungsi serta bagaimana cara penelitiannya. Pertama, saya akan membuat fungsi left dulu. Left, mid, right. Setelah itu concat. Dan ada ini kalau di MySQL itu concat ya, penggabungan. Oke, ini fungsinya untuk berfungsi untuk mengambil suatu karakter dari kiri. Oke. Ini untuk mengambil suatu karakter dari tengah. Ini sama, berfungsi untuk mengambil suatu karakter dari kanan ya. Ini berfungsi untuk menggabungkan dua karakter menjadi satu. Sorry. Terus sekarang kita mulai perumusannya. Misalkan saya buat contoh kasusnya ini. Jarak sejarah lagi. Rumus. Sekarang fungsi left yang mau diambil apa? Misalkan di sini contoh kasusnya ya. Saya belajar Excel, misalkan Microsoft Excel itu aja ya. Oke. Left ini kasus contohnya, saya dikasih warna merahnya. Saya akan mengambil salah satu karakter yang ada di kolom B ini, ya, baris kedua.
kolom B baris kedua. Ini kan berisi saya belajar Excel. Saya akan mengambil salah satunya ya, entah belajar atau punya, tapi dari kiri. Maka rumus yang menggunakan rumus fungsi tag, yaitu rumus fungsi left ya. Ini misalkan left, oke, tab, terus ini diambil kolomnya ini ya, terus ngambil suatu karakter dari kolom B ini berapa panjangnya gitu ya. Misalkan saya ngambil dari kiri, panjang karakternya 4. Oke, enter. Maka yang muncul di sini misalkan di sini 4 ini saya rubah menjadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Saya belajar itu ya. Seperti itu ya. Spasi itu akan terhitung juga. Ini misalkan saya ngambil saya aja. Left itu berarti ngambil suatu karakter dari kiri. Terus untuk ngambil dari tengah, fungsi selanjutnya yaitu mid. Contohnya sama dengan middle, tagnya nih diambil. Oke, ini sudah ya, B2. Terus startnya dari mana? Kita ngambilnya dari mana dulu itu, start awalnya dari panjang karakter, posisi awalnya. Misalkan posisi awalnya saya ngambil dari kelima itu sama halnya kalau di sini itu B ya, S saya ini 4, 5 berarti ya, saya 6. Terus panjang karakternya berapa kan gitu ya. Kalau saya pengen ngambil belajar, berarti di sini belajarnya ada berapa karakter ini panjangnya. Saya 4 spasi 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, misalkan 7. Bentar. Maka yang muncul ya. Berarti kalau mid itu berarti ada dua patokan. Kita ngambilnya dari posisi keberapa, panjang keberapa dulu, posisinya ada di mana dulu gitu ya. Kalau seandainya 6 ini berarti posisinya ada di B, ya kan? Saya ini 4 spasi 1, 5, 6 itu berarti di B ya. Seperti itu. Terus belajar itu panjangnya berapa, lengthnya gitu. 7 muncul. Kalau seandainya saya tambahin 9, maka yang muncul belajar ini. Kalau belajar 7 ada spasi berarti 8, kehitung 8, terus 9 ya. Itu saya kembalikan. Sekarang fungsi right atau kanan ya. Ini hampir sama kayak yang left, cuman pengambilannya dari kanan. Misalkan dari kanan mau ngambil berapa karakter panjangnya gitu. Misalnya saya pengen ngambil Excel-nya aja. Excel-nya itu ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke. Ntar. Ya. Kalau seandainya saya rubah sini 5 menjadi 4, maka Excel. Ya. Karena penggabungan ini harus ada dua buah ya, ada dua karakter misalkan, atau di sini kalau kita menggunakan Excel itu ada 2 field atau ada 2 kolom. Ini kolom B ada saya belajar Excel. Oke.
Terus yang C saya belajar Excel dengan semangat. Misalkan ya, kolom kedua, kolom C-nya ini 1, ini 2 ya. Nanti ini digabungkan. Penggabungan 2 kolom atau 2 baris sama aja ya. Kalau baris itu ke bawah, kalau kolom ke samping ya. Misalkan nanti kuncat. Terus yang saya gabung ini sama ini. Kalau ini digabung nanti ini akan jadi 1 ya. Ini tanpa spasil ya. Maka akan seperti ini. Gimana caranya supaya ada spasinya? Kita tambahkan di tengah-tengah ini, kita tambahkan lagi. Oke, seperti ini ya. Saya belajar ini fungsi left, mid, right, terus keterangan gabungan, ini keterangannya, ini fungsinya, terus ada lagi misalkan, oke saya rubah ini, misalkan sekarang coba pindah ke fungsi lower ya, lower, upper, terus proper. Lower itu apa sih Pak? Jadi lower ini berfungsi untuk ngecilin ya. Jadi karakternya berfungsi untuk mengecilkan ya. Mengecilkan apa kecilkan ya? Intinya itu tulisannya kecil ya. Tulisan mengecilkan suatu karakter atau tag ya. Teks. Oke, di sini. Kalau ini upper ini membesarkan ya. Upper untuk kebalikannya. Membesarkan tulisan suatu karakter ini sama. Kalau ini berfungsi jadi yang besar itu huruf pertama aja ya. Membesarkan tulisan di awal atau di awal karakter atau tag ya. Sekarang contohnya misalkan saya akan random, ini kan besar kecil ya, saya taruh sini aja, tulisan kecil, ini ada tulisan besar. Tulisan besar sudah ada, nggak usah. Terus ini acak, tulis ini ya.
sekarang kita keluar dulu ya, ngecilin. Nah, di sini kalau untuk tulisan besarnya sudah ada contohnya nih. Saya belajar Excel karena ini semua hurufnya besar semua. Dengan semangat ini sama juga besar semua ya. Oke, saya akan ngecilin misalkan dengan rumus lower tab. Kita ngambil yang saya belajar aja ya. Ini kan tulisnya udah besar. Oke, lower, setelah itu enter ya. Kalau tulisannya saya belajar ini awalnya besar, kecil ya. Sekarang kebalikannya, yang kecil jadi besar menggunakan rumus atau fungsi upper tab. Ini yang kecil ya, ada di kolom D. Ini tulisannya kecil semua, enter, jadi besar semua. Jadi seperti ini ya. Untuk propernya, nah propernya nanti kita ngambil kasus yang ada di kolom E karena tulisannya di sini ada besar kecil gitu ya. Di sini proper tab E, enter ya. Jadi proper itu fungsinya di sini, fungsinya untuk membesarkan tulisan di awal karakter ya. Ini fungsi tag. Ini yang umum juga. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya atau kalian bisa request fungsi apa aja yang ada di Excel. Saya siap untuk membuat kontennya. Ini supaya rapi, di blok Ctrl 1 jangan lupa, Ctrl 1 atau klik kanan format cell. Jika kelamaan atau misalnya mouse-nya rusak, jangan usah khawatir. Kita bisa menggunakan keyboard. Yang penting di blok dari sini fungsi shift tekan panah, misalnya ke kanan ini kan, terus ke bawah. Setelah itu Ctrl 1, misalkan mouse-nya rusak, Ctrl 1 sama halnya kayak tekan tadi properties ya. Masuk ke border. Seperti ini. Ya. Ini perumusannya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.